beberapa narasumber kita sore hari ini yang akan menyapa Anda juga pendengar di dalam program Kentongan kita ini ya. Ya, itu diantaranya nanti ada dari BPBD Sulawesi Selatan dan juga dari Pakar Lingkungan Hidup ya, yang akan berbincang soal bagaimana antisipasi wilayah rawan bencana. Nah, kita sudah masuk di penghujung tahun ya, seperti diketahui ya, di mana pemerintah juga mengantisipasi bencana hidrometeorologi tahun ini ya, dengan harus lebih sigap lagi tentunya. Intensitas hujan, angin kencang yang akan meningkat nanti diprediksi bahkan nanti di akhir Desember hingga Januari nanti puncaknya begitu ya. Nah, sementara dari Sulawesi Selatan sendiri juga nih kita harus siap mengantisipasi hal tersebut ya. Pemetaan wilayah rawan bencana alam ya, seperti Makassar yang sering mengalami banjir, longsor di beberapa wilayah ya, yang biasa juga dilalui oleh angin puting beliung dan sebagainya. Nah, untuk siang atau sore hari ini kita akan mengetahui antisipasi wilayah rawan bencana ini, dan saya akan berbincang dengan Bapak Haji Andi Ishak. Beliau adalah Kepala Bidang Darurat dan Logistik dari BPBD Sulawesi Selatan. Baik, Assalamualaikum, selamat sore Pak Haji Andi Ishak. Ya, sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar ini Pak Andi? Alhamdulillah baik. Baik, senang sekali bersama saya Arfan di sore hari ini Pak Andi Ishak. Kita berbincang soal antisipasi wilayah rawan bencana ya. Ini terkait mungkin dengan bencana hidrometeorologi yang harus selalu siap diwaspadai begitu. Nah, ini sudah menuju ke puncaknya ya, akhir-akhir Desember nih. Gimana nih dari pihak BPBD mengantisipasi ataupun ancaman ataupun bencana yang mengintai nih? Ya. Terima kasih, kami dari BPBD Provinsi Selatan. Sebenarnya yang awal saya mau sampaikan bahwa jenis-jenis bencana itu di Sulawesi Selatan yang sering terjadi antara lain kan bencana banjir, bencana angin kencang dan angin puting beliung, bencana tanah longsor. Ya, itu yang paling sering terjadi di Sulawesi Selatan. Dan bisa dikatakan bahwa bencana banjir sesuai dengan hasil kajian indeks risiko bencana wilayah Sulawesi Selatan bahwa dari 24 kabupaten kota menurut rilis 3 tahun yang lalu, ada 22 kabupaten itu resikonya tinggi. Resiko tinggi, dan dalam penelitiannya itu hanya 2 kabupaten yang resikonya agak sedang, antara lain Sopeng dengan Sidrap. Akan tetapi beberapa tahun terakhir sudah termasuk juga, maksudnya bisa dikatakan bahwa sudah 24 kabupaten kota sudah masuk resiko banjir, itu resiko tinggi untuk wilayah Sulawesi Selatan. Adapun untuk bencana-bencana tanah longsor itu terjadi di antara lain di daerah Tanah Toraja, Toraja Utara, Luwu, Kabupaten Sopeng, dan sebagian Kabupaten Endrekang. Jadi BPBD Provinsi Selatan di awal-awal bulan-bulan Agustus September memang kita sudah menyampaikan surat antisipasi siaga bencana ke seluruh BPBD Kabupaten Kota untuk mengantisipasi terutama daerah-daerah yang rawan banjir dengan daerah yang orang masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran sungai. Iya, jadi sehingga jalur-jalur evakuasi juga sudah disiapkan semua oleh BPBD Kabupaten Kota.
Dan sejak bulan September yang lalu, kebetulan BPBD Provinsi Selatan menganggarkan logistik sehingga kita sudah distribusikan sejak bulan September untuk buffer stok logistik di masing-masing BPBD Kabupaten Kota. Sehingga apabila terjadi bencana, sudah agak dekat untuk pendistribusian logistik yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak bencana. Saya kira begitu, Pak. Baik, beberapa bencana ya yang selalu mengintai wilayah Sulawesi Selatan dan juga mungkin kesiapsiagaan BPBD Sulawesi Selatan ini sudah boleh dikatakan ini sudah siap begitu Pak ya, dan selalu siap mengantisipasi segala bentuk bencana nih. Koordinasi sendiri dengan beberapa wilayah ataupun pemerintah kabupaten kota di Sulawesi Selatan sudah seperti apa nih Pak? Ya, jadi memang kita intens untuk seluruh BPBD kabupaten kota. Kita punya grup WhatsApp, jadi Pusdalop, seluruh BPBD kabupaten kota masuk di dalamnya, sehingga kita monitor terus semua bencana-bencana yang terjadi. Di samping itu memang kita berkolaborasi semua seperti BMKG, TNI Polri, BWS, Balai Besar Wilayah Sungai Pempengan Jenek Berang, sehingga kolaborasi kita ini terus dijalin koordinasi sehingga kita saling monitor. Artinya BPBD Kabupaten Kota selalu kita koordinasi setiap waktu dalam rangka mengantisipasi bencana yang terjadi. Baik. Begitu. Ya. Nah, di penghujung tahun ini ya intensitas hujan mungkin sudah mulai meningkat lagi nih ya setelah beberapa hari ini. Adapun mungkin wilayah-wilayah yang sudah terdampak begitu Pak di akhir tahun ini sudah ada beberapa kabupaten ya kemarin ya. Iya. Ya, jadi kemarin hujan kan sudah ada tanggal 5 sampai 7 Desember kemarin, kira-kira 10 kabupaten kota yang terdampak gitu ya. Termasuk Kota Makassar ya, Kabupaten Wajo, Kabupaten Bone, Kabupaten Sopeng, Jeneponto, Bantaeng, Kabupaten Pindrang, itu antara lain yang terdampak banjir waktu tanggal 5 dan 7 Desember yang lalu, Pak. Nah ini tentunya masih dikoordinasikan lagi untuk kesiapsiagaannya kapanpun dan dimanapun ini nanti tentunya masih akan terus dipantau begitu Pak Andisa ya. Iya. Nah, kepada masyarakat mungkin yang mungkin berada di lokasi-lokasi yang dipetakan ini rawan bencana khususnya di tahun ini lagi, mungkin ya kita sama-sama berdoa juga nih mudah-mudahan tidak parah lah gitu ya. Kalau tidak meminta-minta namanya bencana, tapi harus tetap siaga. Kalau dari pihak BPBD ada sosialisasi nggak nih Pak? Iya, jadi setiap BPBD Kabupaten Kota dan sudah menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kota untuk mengantisipasi, karena sesuai hasil koordinasi kita dengan BMKG seperti yang ditayangkan, masih ada hujan-hujan seperti saat ini, dan itu harus kita antisipasi, terutama mengenai sampah-sampah yang harus dibuang pada tempatnya, saluran-saluran drainase, sehingga air kalau hujan datang bisa mengalir sesuai dengan tidak menjadi hambatan sehingga tidak terjadi banjir. Saya kira begitu Pak. Baik, dari pemerintah provinsi sendiri ini sudah menganggarkan tadi cukup besar juga ya untuk persiapan logistik dan sebagainya. Kemudian dari pantauan dari informasi BMKG juga potensi badai La Nina ya dengan intensitas moderat ini di antara November sampai bahkan Februari 2022 ini yang harus diantisipasi. Iya. Ini cuaca ekstrim, curah hujan tinggi, hujan yang tinggi, angin yang kencang, ini bisa berdampak ya bencana hidrometeorologis lainnya ini. Nah,
perhatian sendiri dari pemerintah provinsi sudah cukup besar begitu Pak ya. Artinya siap siaga. Stakeholder pun sudah dikerahkan. Kira-kira yang masih dibutuhkan apa nih Pak dari BPBD ini selain? Ya, jadi saya kira kita semua kesiapsiagaan mulai dari SDM, peralatan, kita bahu-membahu saling koordinasi, kita sampaikan kepada seluruh BPBD Kabupaten Kota, dan kita BPBD Provinsi Selatan juga sudah kita siapkan semua peralatan yang ada, antara lain perahu karet dengan mobil-mobil dapur lapangan, mobil-mobil double cabin ranger yang siap untuk ke lapangan apabila terjadi bencana. Jadi begitu juga BPBD Kabupaten Kota, kita selalu siap jagakan, terutama TRC, kan seluruh kabupaten kota mempunyai tim TRC, tim reaksi cepat dalam rangka penanggulangan bencana yang ada di kabupaten kota. Yang pada intinya Pak, bahwa bencana ini adalah urusan bersama, dengan BPBD selaku koordinator dapat berkolaborasi semua, antara lain seperti yang saya sebutkan tadi, TNI Polri, BMKG, instansi pemerintah yang terkait lainnya, termasuk masyarakat dan pengusaha dalam rangka penanggulangan bencana. Begitu Pak. Baik. Untuk waktunya terima kasih nih Pak Haji Andi Ishak, Kabid Darurat dan Logistik BPBD Sulawesi Selatan. Ini mungkin sementara dalam perjalanan nih Pak Andi Ishak ya. Iya, betul. Ya. Mudah-mudahan semuanya kita ini sama-sama ambil peran begitu dalam upaya untuk mewaspadai atau mengantisipasi nih bencana yang selalu mengancam kita setiap saat ini, maksudnya di penghujung tahun hingga awal tahun nanti. Baik, selamat melanjutkan aktivitas perjalanannya Pak Andi Ishak. Mudah-mudahan selamat sampai di tujuan. Kita nanti bisa bersama lagi nanti di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik pendengar, demikian tadi Kepala BPBD Sulawesi Selatan Bapak Haji Andi Ishak yang sudah menyempatkan waktunya bersama kita di program Kentongan sore hari ini, walaupun beliau sementara dalam perjalanan begitu ya. Baik, kita akan lanjut dengan lanjutkan ya program Kentongan kita dengan narasumber berikut sebentar yang akan saya hadirkan begitu. Ada Bapak Dr. Samsuar, pakar lingkungan hidup dari Universitas Hasanuddin Makassar. Waktunya Kentongan. Angin puting beliung merupakan pusaran angin kencang dengan kecepatan 120 km per jam atau lebih. Fenomena ini terjadi karena perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca. Jika Anda berada di dalam rumah, tutup jendela dan kunci pintu. Matikan aliran listrik dan copot regulator gas. Berlindunglah di bagian tengah rumah. Jika Anda berada di luar rumah, jangan berlindung di bawah pohon, tiang listrik, atau papan reklame. Sebaiknya cari bangunan yang berdinding kokoh sebagai tempat berlindung. Jika Anda berada di kendaraan, jangan berlindung di dalam mobil. Hindari berlindung di bawah jembatan. Segera cari tempat seperti ruangan, rumah, atau ruko. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Waktunya Kentongan. Angin puting beliung merupakan pusaran angin kencang dengan kecepatan 120 km per jam atau lebih. Fenomena ini terjadi karena perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca. Jika Anda berada di dalam rumah, tutup jendela dan kunci pintu. Matikan aliran listrik dan copot regulator gas. Berlindunglah di bagian tengah rumah.
Jika Anda berada di luar rumah, jangan berlindung di bawah pohon, tiang listrik, atau papan reklame. Sebaiknya cari bangunan yang berdinding kokoh sebagai tempat berlindung. Jika Anda berada di kendaraan, jangan berlindung di dalam mobil. Hindari berlindung di bawah jembatan. Segera cari tempat seperti ruangan, rumah, atau ruko. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program Kentongan sore hari ini. Kali ini kita sudah hadirkan Kepala BPBD Sulawesi Selatan yang menyatakan sudah siap dengan logistik dan sebagainya, perlengkapan dan sebagainya, tentunya dengan stakeholder juga untuk bersama-sama bahu-bahu untuk antisipasi wilayah rawan bencana di Sulawesi Selatan di penghujung tahun hingga awal tahun 2022 nanti. Sementara itu dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan jajarannya ini masih tetap tentunya mengantisipasi dampak bencana akibat fenomena La Nina yang berpotensi kembali terjadi nanti di penghujung akhir tahun ini. Masih meningkatkan kewaspadaan dan masih berkomunikasi dengan BMKG juga ya. Kalau dari BMKG mengatakan masih ada dampak La Nina nantinya, yang ini diungkapkan oleh Kepala BPBD Makassar Ahmad Hendra Hakamudin, mengatakan peralatan evakuasi masih disiapkan berupa kendaraan operasional, armada dan lain-lainnya. Dan untuk itu kita siapkan juga terutama di titik-titik yang rawan banjir khususnya di Kota Makassar. Dipastikan juga sudah berkoordinasi dengan lembaga yang bertugas memprediksi cuaca. Hasilnya curah hujan masih cukup tinggi hingga beberapa bulan ke depan. Sampai diperkirakan Februari 2022 curah hujan yang masih cukup tinggi. Tentunya juga BPBD sudah melakukan beberapa evaluasi hasil kerja selama ini yang dianggap perlu, yang dioptimalkan, yang disosialisasikan dan diedukasikan kepada masyarakat di lokasi-lokasi rawan bencana alam gitu ya. Nah, seperti yang saya informasikan tadi, kita akan lanjut dengan melihat dampak ataupun antisipasi wilayah-wilayah rawan bencana ini dari sudut pandang seorang pengamat ataupun pakar lingkungan hidup dari Universitas Hasanuddin Makassar. Saya bersama Bapak Dr. Samsuar sudah berada di ujung telepon juga nih sore ini. Assalamualaikum, selamat sore. Iya, selamat sore Pak Samsuar. Waalaikumsalam, selamat sore Pak. Oke, apa kabar nih Pak Samsuar? Alhamdulillah, baik, sehat. Baik, bersama saya Arfan di program Kentongan sore hari ini Pak Samsuar. Oh ya, baik Ya. Pak Arman. Antisipasi wilayah rawan bencana. Tadi kita sudah berbincang beberapa menit bersama Bapak Haji Andisak ya, Kabid Darurat BPBD Sulawesi Selatan yang menyatakan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi wilayah-wilayah rawan bencana. Kalau kita berbicara Sulawesi Selatan, tentunya memang ini dari pemetaan ya, tentunya juga merupakan salah satu daerah yang luas ya, yang juga nantinya adalah wilayah yang rawan bencana diprediksi untuk bencana hidrometeorologi tahun ini sampai tahun depan nih. Nah, kalau dari sisi seorang Pak Samsuar nih ya, melihat wilayah-wilayah rawan bencana di Sulawesi Selatan ini di titik-titik mana nih dan apa kira-kira faktornya yang kita akan berbincang di sini. Baik, seperti apa nih pandangan Pak Samsuar sebagai dari melihat dari sisi ini? Baik, terima kasih Pak Arman atas pertanyaannya. Jadi kalau menurut saya dan dari hasil kita melihat dan observasi dari berita maupun kondisi yang ada di lapangan, memang beberapa titik yang memang yang rawan itu memang adalah yang betul-betul berada di daerah yang dataran rendah. Kalau misalnya di Tamalan Rea itu karena wilayah yang resapan air banyak di sekitaran misalnya di perumahan Bung, itu mau dikata hampir setiap tahun daerah situ biasanya adalah daerah yang rawan banjir. Kalau misalnya di Biringkanaya di daerah Daya itu misalnya di daerah Mangga 3 itu juga beberapa tempat di situ juga banyak yang rawan banjir. Kemudian kalau yang umum biasanya kita dengar sendiri atau kita lihat misalnya yang di Antang
yang di Perumnas Antang, yang di RT 9 10 itu juga memang yang lumayan relatif rawan banjir karena memang pertama posisinya yang memang berada di daerah yang rendah, kemudian beberapa faktor yang lain misalnya karena curah hujan yang tinggi, kemudian ada pasang air laut yang bersamaan dengan volume hujan yang debit air hujan juga yang besar, itulah yang kemudian bisa menyebabkan terjadinya banjir yang terjadi baru-baru ini misalnya ataupun di beberapa waktu yang lalu. Mungkin seperti itu dari saya, Pak. Baik. Untuk wilayah yang rawan ini memang karena daerahnya, kontur daerahnya memang yang rendah ya. Iya. Tapi kalau untuk melihat ya memang dari tahun ke tahun curah hujan ataupun bukan misalnya di musim penghujan curahnya hujan ini makin meningkat juga nih intensitasnya begitu ya. Sementara daya tampung sekarang, khususnya kalau kita berbicara skup Kota Makassar, daya tampung mungkin untuk air dan drainase atau mungkin kesiapsiagaan untuk mengantisipasi curah hujan yang cukup tinggi itu selalu tidak sebanding begitu, Pak. Iya, betul. Pak Samsuar. Ya, perubahan ekosistem, perubahan laju pembangunan ini mempengaruhi Kota Makassar dan juga sekitarnya. Betul. Sepakat itu. Nah, sementara banyak program dari pemerintah sendiri yang untuk mencegah hal ini terulang. Namun masih belum signifikan ini. Nah, kira-kira apa yang perlu dilakukan nih Pak Samsuar? Baik. Untuk beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan, pertama otomatis dari pribadi masing-masing, mungkin dari masyarakat, seluruh masyarakat di Kota Makassar. Yang pertama adalah kesadaran dia untuk memelihara kebersihan lingkungan. Karena kita tahu meskipun pemerintah sudah membersihkan drainase, kemudian memperdalam drainase, kemudian mengeruk misalnya beberapa waduk di Makassar sudah dikeruk, tapi perilaku masyarakat Kota Makassar juga yang harus sebenarnya juga diperbaiki. Dalam hal ini harus lebih banyak ditingkatkan karena harapannya bahwa mereka juga tidak berpartisipasi dengan tidak membuang sampah sembarangan, sehingga meskipun pemerintah sudah berusaha sedemikian rupa memperbaiki ataupun memodifikasi lingkungan, tapi yang perlu juga sebenarnya kita perhatikan adalah perilaku, dalam hal ini kesadaran dari masyarakat Kota Makassar sendiri. Jadi itu mungkin juga yang perlu diperhatikan. Kemudian ada beberapa misalnya juga modifikasi lingkungan seperti resapan-resapan sumur resapan ya atau biopori yang sebenarnya di beberapa tempat sebenarnya digunakan, itu sebenarnya juga bisa diaplikasikan di Kota Makassar. Cuma memang diperlukan sosialisasi ataupun pendidikan tentang manfaat dan cara mungkin pembuatannya sehingga masyarakat juga menjadi paham tentang hal tersebut. Selebihnya kan dari situ adalah peran dari pemerintah sendiri. Tapi kalau saya melihat sih memang di Kota Makassar kita melihat bahwa pemerintah sudah berusaha sedemikian rupa. Tetapi mungkin itu tadi yang seperti Pak Arman sebutkan bahwa memang karena debit air yang mungkin lagi banyak sehingga daya tampungnya juga menjadi terbatas. Jadi memang kalau kita misalnya melihat memang beberapa tempat yang memang menjadi tempat penampungan air dengan tanda kutip, misalnya waduk yang memang perlu dikeruk lagi, itu mungkin perlu menjadi pertimbangan untuk manajemen dari pengendalian banjir itu sendiri. Sama juga dengan drainase, karena kalau kita melihat bahwa biasanya memang drainase itu diperbaiki, tapi ujungnya biasanya yang tersumbat. Misalnya
ujung drainase itu kemudian yang tidak sampai ke selokan besar misalnya, atau aliran air yang lebih besar, sehingga memang dia ada drainase, tapi di drainase itu dia cuma tertampung di situ, dia tidak mengalir ke penampungan yang lebih besar. Itu juga yang bisa menyebabkan dia tersumbat, kemudian air, karena debit air juga menjadi lebih banyak, itu juga yang menjadi penyebab banjir. Sama juga sebenarnya di beberapa tempat yang biasanya saya membawa teman-teman mahasiswa ke daerah itu untuk rawan banjir, misalnya di Kabupaten Jeneponto, itu memang juga seperti itu, karena modifikasi lingkungan yang sudah dilakukan pemerintah juga di situ sudah dilakukan, tetapi memang yang pertama juga masuk di dalam situ adalah perilaku masyarakat yang juga memang perlu diperbaiki, dan memang karena faktor tersebut yang tadi seperti daya tampung yang memang sudah terbatas. Mungkin seperti itu. Baik, dari skup Sulawesi Selatan sendiri nih Pak Samsuar, dari beberapa waktu lalu dari pihak Walhi Sulsel juga ini menyoroti dampak banjir yang terjadi beberapa waktu lalu. Selain Makassar, beberapa kabupaten kota di Sulawesi Selatan ini ada 9 ya kabupaten kota yang terdampak kemarin. Ini penyebabnya adalah ada 3 hal ini. Salah satunya adalah daya tampung lingkungan tadi yang kita bahas. Kondisi lingkungan di Sulawesi Selatan juga yang sangat menurun drastis, banyaknya kerusakan dijelaskan adalah hutan ya, kemudian das yang ini, kemudian banyak hal lagi nih yang dimana ujung-ujungnya adalah memang manusia tidak care lagi nih sama alam nih. Nah, kalau menurut Anda seperti apa nih Pak Samsuar? Apa setuju nih dengan Walhi sendiri menyatakan ini? Kalau memang seperti yang disebutkan bahwa memang hutan yang kemudian kemudian banyak yang berkurang, sebenarnya juga karena efek dari pembangunan ya. Jadi side effect dari pembangunan kita kan misalnya karena berkurangnya juga daerah resapan air, itu juga sebenarnya menjadi penyebabnya. Jadi mungkin kedepannya mungkin pemerintah kalau misalnya memberikan izin pembangunan juga harus melihat dengan baik bahwa apakah yang mau dibangun itu adalah daerah resapan air atau perumahan-perumahan yang mau dibangun misalnya, itu harus memang betul-betul dilihat dengan baik sehingga tidak dibangun di daerah yang masuk dalam daerah yang dataran rendah, kemudian daerah-daerah resapan air, sehingga kalau dia misalnya dibangun di situ daerah-daerah resapan air kemudian menjadi terbatas atau berkurang, otomatis karena dia juga membangunnya di daerah yang relatif rendah, otomatis setiap kali hujan deras bersamaan dengan misalnya ada rob di air laut yang menyebabkan dia menjadi daerah yang menjadi langganan banjir lah daerah itu. Mungkin seperti itu, Pak. Nah, kemudian tentunya kita kalau menyadari bahwa itu kerusakan alam dan hal-hal lainnya, mengantisipasinya mungkin tidak sebanding nih dengan apa yang kalau kita bilang mau reboisasi lagi, mau perbaikan lagi gitu ya. Kira-kira apa yang signifikan tadi bisa dilakukan selain masyarakat tadi, kalau Pak Samsuar mengatakan lebih kepada diri sendiri nih kembali ya, mengenal lingkungan ataupun juga menjaga ekosistem lingkungan di sekitar kita dulu nih ya. Gimana ya Pak, yang signifikan yang bisa kita lakukan nih sekarang, baik dari masyarakat ataupun juga dari pemerintah seputar Sulawesi Selatan ini untuk mengatasi ataupun mewaspadai setiap tahunnya bencana-bencana alam yang selalu mengintai? Baik. Kalau yang signifikan sebenarnya yang perlu memang selalu harus diperhatikan memang adalah
kelancaran dari drainase itu sendiri. Sebenarnya intinya ya. bukan drainase itu dibangun kemudian tidak dipelihara ya, itu sebenarnya yang menjadi harusnya adalah misalnya memang dia dibangun, tetapi juga harus diperhatikan bagaimana arah airnya ataupun aliran airnya seperti apa. Apakah dia memang dibangun dan aliran airnya jalan atau tidak? Karena misalnya kita lihat misalnya genangan air di pinggir jalan di Jalan Poros Kota Makassar sendiri, ya itu memang sudah ada drainasenya di situ, ada selokannya, tetapi kadang kita melihat buntu di satu tempat, di satu titik, dia tidak lagi mengalir, entah air itu mau mengalir kemana. Jadi akhirnya otomatis kalau tidak ini tergenanglah di situ, naiklah ke jalan raya dan seterusnya. Jadi memang itu yang menjadi hal yang perlu juga diperhatikan. Sama misalnya juga di Danau Unhas. Danau Unhas itu kan sebenarnya adalah tempat air kemudian berkumpul, tetapi yang perlu juga diperhatikan sebenarnya dari Danau Unhas itu sendiri adalah bagaimana memperbaiki misalnya saluran dari Danau Unhas itu ke Sungai Tallo. Jadi kalau misalnya, karena kalau kita melihat sepanjang jalan itu sebenarnya tidak jauh-jauh amat sebenarnya itu Unhas dengan Sungai Tello itu, tetapi kalau kita perhatikan itu tidak ada drainase yang betul-betul mengalir bagus itu dari Danau Unhas itu ke Sungai Tello itu. Jadi air yang kemudian datang dari mana saja itu kemudian bertumpuk di Danau Unhas, karena debitnya tidak bisa menampung sekian banyak itu, tidak bisa mengalir ke Sungai Tello misalnya, itu artinya tergenanglah di situ sampai setinggi tertentu gitu. Itu juga yang mungkin perlu diperhatikan, selain dari misalnya kalau di daerah-daerah memang yang berdampingan dengan sungai ataupun kanal, yang perlu diperbaiki adalah tanggulnya misalnya. Jadi kenapa kemudian dia bisa banjir, karena mungkin tanggulnya misalnya yang roboh dan seterusnya. Itu juga mungkin perlu diperhatikan dan dilihat dengan upaya pemeliharaan yang bagus supaya tanggul itu tidak roboh, kemudian karena dia roboh air kemudian masuk di dalam pemukiman masyarakat. Mungkin seperti itu, Pak. Baik, kita mau persilakan juga nih pendengar mungkin yang ingin ikut bergabung di kesempatan sore hari ini di 082133339440 untuk antisipasi wilayah rawan bencana. Seperti apa pendapat dari Anda di sore hari ini pendengar? Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, dengan siapa nih? Dari ini Junedi di Nuribaru, Pak. Oh, Junedi. Ada yang ingin disampaikan, Junedi? Ini masalah banjir, masalah banjir ini. Nah, saya ini baru ini berdekat dengan kanal. Ya, begini solusinya depannya itu. Kalau solusi apa nih? Iya, solusinya begini. Kayak biasa tuh kalau orang musim kemarau biasa karpan, kayak biasa itu sampah nggak boleh dari kanal. Oh. Sekarang ini musim hujan nih, banjir ini, ya bagaimana itu ke depan solusinya ini? Makasih. Assalamualaikum. Baik. Terima kasih. Oke. Nah, ini salah satu contohnya nih Pak Samsuar. Pak Junedi di Nuri Baru nih yang katanya lingkungannya ini berdekatan dengan kanal nih ya, yang senantiasa ataupun setiap saat musim penghujan seperti ini langsung biasanya meluap banjir, karena juga mungkin tadi yang seperti dijelaskan tadi Pak Samsuar, ketidakpedulian kita membuang sampah dan sebagainya, itu bahkan sampai ke kanal ini. Nah, ini mungkin yang menjadi satu contoh gambaran yang ada nih, salah satu penyebab. Betul. Gimana nih kalau dari Pak Samsuar nih melihatnya nih lingkungan hidup kita sekarang ini? Iya. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi memang kemudian itu yang sekali lagi bahwa memang perilaku masyarakat itu memang sangat mempengaruhi. Jadi meskipun misalnya Pak yang tinggal di daerah dekat kanal itu kemudian sudah
sadar kemudian selalu membersihkan, tetapi daerah yang lain kemudian yang tidak menyadari dan kemudian membuang ke kanal, ya itulah kemudian yang menyebabkan dia selalu orang lain menjadi kebanjiran karena tidak bertanggung jawab kemudian membuang sampah sembarangan. Orang lain lah kemudian yang menyebabkan yang menderita dari hal tersebut. Selain itu memang diharapkan misalnya ada perhatian yang lebih baik lagi dari misalnya pemerintah dalam melihat dari kebersihan kanal itu sendiri. Ya, jadi memang ada upaya-upaya monitoring misalnya. Jadi melihat apakah kanal itu mengalir alirannya bagus atau tidak, itu mungkin perlu selalu diperhatikan juga, karena mengantisipasi hujan dan seterusnya itu juga memang perlu diperhatikan. Sama saja dengan kalau kita bercerita tentang misalnya sampah di Losari misalnya. Yeah. Kenapa misalnya sampah di Losari misalnya bisa diambil atau ada banyak orang-orang misalnya datang mengambil sampah di situ kemudian diangkut. Mungkin itu juga yang perlu dilakukan misalnya di kanal-kanal kita, sehingga kanal-kanal kita itu bisa menjadi tempat aliran air yang betul-betul bagus, membawa air itu ke hulu misalnya, ke laut misalnya, seperti itu, Pak. Ya, ini memang juga salah satu hal yang krusial yang harus diperhatikan begitu ya, jalur pembuangan dan resapan air begitu, termasuk kanal dan sebagainya nih. Kalau kita ketahui kalau di Kota Makassar ini kan melintas beberapa kanal-kanal besar yang saat ini mungkin sudah dikatakan tidak berfungsi optimal ketika curah hujan yang cukup tinggi begitu, dan bila ini sudah meluap ya tentunya wilayah lingkungan atau rumah warga masyarakat ini yang menjadi imbasnya. Nah, baik Pak Dr. Samsuar, mungkin beberapa poin dari kebersamaan kita di waktu yang cukup singkat ini untuk mengantisipasi wilayah rawan bencana. Mungkin ada tips-tips nih dari Pak Samsuar sebelum kita akhiri perbincangan. Mungkin itu tadi ya, jadi beberapa poin. Mungkin yang pertama, kembali dulu ke kesadaran masyarakat yang perlu kita pahami bersama. Jadi memang kesadaran masyarakat kita itu memang harus lebih ditingkatkan lagi dalam hal kebersihan lingkungan, kemudian membuang sampah pada tempatnya. Itu dulu sebagai hal yang pertama dalam upaya kita untuk mengurangi atau menghindari kejadian banjir yang berulang. Kemudian yang kedua adalah memang bagaimana kemudian memperbaiki saluran-saluran air itu bisa mengalir sebagaimana baiknya. Jadi tidak dengan membuat drainase, tapi drainasenya itu kemudian tidak tahu ujungnya kemana atau tidak ada alirannya. Itu juga yang perlu diperhatikan. Kemudian pengerukan misalnya, itu juga adalah salah satu hal juga yang mungkin perlu dipertimbangkan. Dan memang sebenarnya harus dilakukan. Jadi misalnya di daerah yang resapan air, misalnya yang di danau, yang di Antang itu, kalau lewat sana kan kita bisa melihat banyaknya enceng gondok ataupun pendangkalan di danau tersebut. Itu juga mungkin perlu diperhatikan. Bagaimana misalnya tahun depan diupayakan bahwa itu ada pengerukan, sehingga mungkin air yang tertampung di situ menjadi lebih banyak, sehingga mengurangi banjir yang ada di daerah sekitarnya. Mungkin itu yang saya bisa berikan atau mungkin bisa sampaikan untuk sore ini, Pak. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Samsuar, pakar lingkungan hidup dari Universitas Hasanuddin, sudah bersama kita di sore hari ini, Pak Samsuar. Mudah-mudahan ini bermanfaat, menyadarkan kita semuanya untuk peduli akan lingkungan kita sebelum lingkungan marah nih kepada kita semua nih. Baik, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali, Pak Dr. Samsuar. Di lain kesempatan insya Allah kita akan bersama lagi. Baik, pendengar, demikian program Kantongan Kita sore hari ini terkait mengetahui seberapa besar persiapan antisipasi wilayah rawan bencana di penghujung tahun ini.
bersama BPBD Sulawesi Selatan dan juga dari pengamat lingkungan hidup Universitas Hasanuddin Makassar, Dr. Samsuar. Saya Arfan Yusri mengucapkan terima kasih juga atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.